Laporan Praktikum Botani Umum Anatomi Bunga. Nama Ribica Azira Erhandi, NIM 2503021. Dosen pengampu Ci Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Latar belakang. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbiji, spermatopita, yang memiliki peran penting dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Proses tersebut menghasilkan buah dan biji yang nantinya dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Walaupun bentuk bunga pada setiap tumbuhan berbeda-beda, fungsi utama bunga tetap sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Metode praktikum alat. Yang pertama ada mikroskop, gelas beker, tisu, pipet tetes, kaca objek atau kaca preparat, dan silet. Bahan yang digunakan yaitu bunga kertas, bunga melati Cina, bunga kembang sepatu, bunga telang, bunga mawar, dan bunga alamanda. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop, cahaya, silet, gelas beker, pipet, serta kaca objek dan cover gelas. Yang kedua, ambil sampel yang akan digunakan mulai dari tangkai, dasar, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari pada bunga dengan diiris setipis mungkin menggunakan silet steril dan tajam. Yang ketiga, letakkan sampel di atas kaca objek, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan cover gelas, lalu beri label pada setiap sampel yang akan diamati. Yang keempat, letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto untuk dokumentasi sampel melalui lensa objek. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama pada sampel berikutnya. Berikut hasil praktikum anatomi bunga yang didapatkan setelah mengamati melalui mikroskop. Pembahasan. Anatomi bunga adalah ilmu yang mempelajari susunan dan struktur bagian-bagian bunga. Bagian utama bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam membantu proses reproduksi tumbuhan. Bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga mawar, bunga telang, dan bunga kembang sepatu. Bunga sempurna memiliki alat reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga, sehingga dapat melakukan penyerbukan sendiri maupun penyerbukan silang. Struktur bunga sempurna umumnya lengkap dan memiliki bagian-bagian bunga yang jelas. Yang kedua, ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat reproduksi, yaitu benang sari saja atau putik saja. Bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu alat kelamin, yaitu benang sari saja atau putik saja. Oleh karena itu, bunga ini membutuhkan bantuan bunga lain dalam proses penyerbukan dan umumnya ditemukan pada jenis tumbuhan tertentu. Kesimpulan, bunga merupakan alat reproduksi generatif tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi penting dalam proses perkembangbiakan. Anatomi bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, sedangkan bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu alat reproduksi saja. Berdasarkan hasil pembahasan, bunga alamanda, bunga kertas, bunga melati Cina, bunga telang, bunga mawar, dan bunga kembang sepatu termasuk bunga sempurna. Dikatakan bunga sempurna karena memiliki alat reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga. Setiap bunga memiliki bentuk, warna, dan struktur yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki fungsi utama sebagai alat reproduksi tumbuhan. Dengan mempelajari anatomi bunga, kita dapat memahami proses reproduksi serta keanekaragaman tumbuhan di lingkungan sekitar. Daftar pustaka.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.